Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan untuk mengikuti proses pembelajaran pendidikan agama Islam yang nantinya akan saya bimbing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada Rasul Allah. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah. Yang kedua, landasan Al-Quran. Yang ketiga, tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah. Yang keempat, perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah. Yang kelima, fungsi beriman kepada Rasul Allah. Nah, langsung saja kita ke pengertian Nabi. Nabi merupakan orang yang diberi berita atau menerima berita. Itu pengertian menurut bahasa, sedangkan menurut istilah yaitu seorang yang menerima wahyu dari Allah yang berkenaan dengan syariat agama tetapi tidak harus disampaikan kepada orang yang banyak. Pengertian Rasul. Rasul yaitu utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Pengertian menurut bahasa, sedangkan pengertian Rasul menurut istilah yaitu seseorang yang menerima wahyu dari Allah berkenaan dengan syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikannya kepada orang banyak. Selanjutnya, pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul merupakan percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan sebagai Rasul. Mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya yaitu landasan yang ada dalam Al-Quran. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Nah, rasul-rasul yang wajib diketahui. Yang pertama Adam, yang kedua Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Yulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Bisa dilihat juga di PPT ya yang saya sajikan. Nah, yang selanjutnya tanda-tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan berita baik kepada umat manusia. Yang kedua, mempercayai bahwa ada Nabi dan Rasul yang termasuk dalam ulul azmi. Yang ketiga, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul Allah itu memiliki sifat-sifat mulia dan mustahil, memiliki sifat-sifat tercela. Yang keempat, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad adalah penutup daripada Nabi dan Rasul sekaligus menyempurnakan agama Allah yang telah disampaikan Rasul sebelumnya. Selanjutnya yaitu sifat wajib dan sifat mustahil. Yang pertama, sidik, artinya benar. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Dan sifat mustahil, kidib, artinya dusta. Hitmam, artinya menyembunyikan. Khianat, artinya penipu. Baladah, artinya bodoh. Selanjutnya yaitu ulul azmi. Pengertian ulul azmi adalah nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan gangguan dalam tugasnya dalam menyampaikan ajaran Allah. Nah, di sini
dalam penyampaian yang saya sampaikan, agar kalian bisa mudah menghafal, saya ada singkatan yang saya singkat menjadi Mimin. Mimin M-nya yaitu Muhammad, I-nya Isa, M-nya lagi Musa, I-nya Ibrahim, N-nya Nuh. Nah, dalam penyampaian dakwah, menyampaikan ajaran Allah tentunya sangat sulit ya bagi nabi-nabi yang terpilih menjadi ulul azmi, karena banyak umat-umat yang sebelum masuk Islam itu banyak yang memusuhi nabi-nabi tersebut. Nah, yang selanjutnya perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul, yaitu dalam perilaku sehari-hari, dalam bekerja dan mencari penghasilan, dalam perjuangan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengikuti dan mengembangkan sifat-sifat wajib dan menghindari sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Fungsi beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yang pertama sebagai perantara atau wasilah untuk memperoleh ajaran yang benar berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah. Yang kedua sebagai langkah berhati-hati dalam bertindak. Yang ketiga sebagai suri tauladan. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.